Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hebat. Kali ini kalian akan belajar matematika dengan Ustadz Wul. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian akan belajar tentang operasi hitung dari bilangan bulat. Maksud saya adalah sifat-sifat operasi hitung dari bilangan bulat. Nah, sebelum kalian memulai pelajaran kali ini, siapkan buku kalian, catatan kalian, tulis bagian yang penting yang akan Ustadz jelaskan. Baik, mari kita mulai untuk pembelajaran kali ini. Sifat operasi hitung bilangan bulat. Ada yang disebut dengan sifat komutatif, artinya bertukar, atau yang kita sebut dengan sifat pertukaran. Kalian bisa melihat pada buku kalian pada halaman 17. Ya, pada halaman 17 di situ ada materinya. Nah, sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan juga perkalian. Kalau misalnya saya punya bilangan 2 ditambah 1, maka sama artinya dengan 1 ditambah 2. Kalau saya punya bilangan 2 dikali 1, maka artinya sama dengan 1 dikali 2. Maka dapat kita tulis di sini sifat komutatifnya adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dikalikan dengan B sama dengan B dikalikan dengan A. Oke, mari amati contoh berikut ini. Untuk bilangan bulat, misalnya negatif 2 ditambah 1, maka sama artinya dengan 1 ditambah negatif 2. Nah, hasilnya pasti akan tetap sama. Ini melangkah ke kiri sebanyak 2, kemudian melangkah kanan sebanyak 1, maka ini hasilnya negatif 1. Ini pun juga sama, hasilnya adalah negatif 1. Contoh untuk perkalian, misalnya negatif 3 dikali 2, maka sama artinya dengan 2 dikali negatif 3. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah negatif 6. Ini juga hasilnya negatif 6. Jadi sifat komutatif pada bilangan bulat itu berlaku untuk penjumlahan dan juga perkalian. Sifat berikutnya adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu juga berlaku untuk penjumlahan dan perkalian saja, tidak berlaku untuk pengurangan, karena pengurangan pada bilangan bulat negatif itu tandanya akan berubah. Nah, untuk sifat asosiatif, A untuk penjumlahan A ditambah B ditambah C, maka ini akan dikelompokkan menjadi A ditambah B plus C yang ada dalam kurungnya ini. Ini jadi asosiatifnya. Untuk perkalian A kali B kali C, maka akan menjadi A dikali B kali C yang ada di dalam kurung ini dikelompokkan. Contoh misalnya negatif 2 ditambah 3 ditambah 1, maka ini akan sama artinya dengan negatif 2 ditambah 3 ditambah 1. Hasilnya pasti akan sama. Kalau ini kita hitung seluruhnya, itu hasilnya adalah 2. Kalau ini kita hitung secara keseluruhan, pasti hasilnya juga 2. Negatif 2 ditambah dengan 4, hasilnya pasti sama. Perkalian misalnya, pada perkalian misalnya negatif 2 dikalikan 3 dikalikan 1, maka hasilnya sama dengan negatif 2 dikali 3 dikali dengan 1. Hasilnya sama, ini akan muncul negatif
6. Ini pun juga negatif 2 dikalikan 3 sama dengan negatif 6. Ini adalah sifat asosiatif yang berlaku pada penjumlahan dan juga perkalian. Sifat berikutnya adalah sifat distributif atau sifat persebaran. Artinya setelah dikelompokkan, mereka itu disebarkan. Contoh, mari perhatikan berikut ini. Misalnya bilangan bulatnya adalah A, kemudian dikalikan dalam kurung B ditambah C, maka bisa diuraikan menjadi A dikali B ditambah A kali C. Diuraikan artinya itu didistribusi atau disebarkan, ya. Yang pertama ini adalah sifat distribusi terhadap penjumlahan. Kalau misalnya kita isi dengan bilangan bulat, misalnya negatif 2 dikali 2 ditambah 1, maka hasilnya pasti nanti akan sama. Jadi negatif 2 dikalikan dengan 2 ditambah negatif 2 dikalikan dengan 1. Nah, hasilnya pasti sama. Ini kalau kita jumlahkan terlebih dahulu, hasilnya 3, kemudian dikalikan negatif 2, hasilnya negatif 6. Kalau yang ini negatif 4 ditambah dengan negatif 2, maka hasilnya juga akan negatif 6. Nah, ini sifat distributif terhadap penjumlahan. Sifat distributif berikutnya yaitu distributif terhadap pengurangan. Kalau misalnya saya punya bilangan bulat negatif 2 dikalikan 3 dikurangi 1, maka ini akan menjadi negatif 2 dikalikan dengan 3 dikurangi negatif 2 dikalikan dengan negatif 1. Maka hasilnya di sini adalah kalau 3 dikurangi 1 sama dengan 2 dikalikan dengan negatif 2, maka menjadi negatif 4. Kalau yang ini berarti sama dengan negatif 6 dikurangi yang ini negatif 2 dikali negatif 1, maka hasilnya adalah 2 atau positif 2. Ya. Maka di sini negatif 6 dengan negatif 2, ya, ini negatif 4, ini negatif, ini akan berubah menjadi ini negatif 2 kalikan dengan 1, bukan negatif dikalikan dengan 1, maka akan berubah menjadi negatif 2. Nah, hasilnya juga sama, berarti negatif 4. Di sini juga negatif 4. Ya, tanda yang ini akan berubah menjadi positif, ya. Jadi negatif 2 dikalikan dengan 3 dikurangi 1 sama dengan negatif 2 dikali 3 dikurangi negatif 2 dikalikan dengan 1. Ini hasilnya negatif 4, yang ini hasilnya negatif 6 dikurangi negatif 2 menjadi negatif 4. Tanda negatif dengan negatif akan berubah menjadi positif. Nah, itulah sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Untuk penjelasan tambahan, kalian bisa men-scan barcode yang ada pada buku kalian pada setiap halamannya. Halaman 17 ada barcode, ini bisa di-scan. Kemudian halaman 19 juga bisa di-scan. Halaman 22 ini juga bisa di-scan. Nah, sebelum scan, jangan lupa kalian harus ke App Store atau Play Store untuk membuka aplikasi Media Erlangga. Jadi di situ kalian nanti akan
Download dulu aplikasinya, kemudian bisa men-scan. Untuk latihannya, kalian nanti akan saya beri link, kerjakan latihan pada link yang sudah saya sediakan. Kerjakan tepat waktu, jangan sampai terlambat, karena minggu depan kita akan ulangan. Semangat, tetap di rumah. Jangan lupa selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Tetap semangat, rajin belajar. Semoga apa yang kalian cita-citakan tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.